Jemaat yang saya kasihi, sebelum kita memulai aktivitas kita pagi ini, kita bersekutu dengan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat kami naikkan bagimu Bapa di surga, yang masih memberikan kami kehidupan hingga pagi ini. Kami hendak bersekutu dengan Tuhan, dengar-dengaran akan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi, firman Tuhan renungan bagi kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 51 ayat 12. Demikian bunyinya. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Demikian bunyinya. Salam sejahtera bagi kita jemaat yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, rasa takut ada dalam diri semua manusia. Namun ada juga rasa takut yang sangat berlebihan dalam diri seseorang dan menjadi persoalan besar di dalam hidupnya. Contoh kasusnya seorang artis yang terkenal atau bos besar sampai rela mengeluarkan banyak uang demi menyewa bodyguard untuk mengawal dan menjaganya agar aman dan terlindungi dari orang-orang yang berniat jahat. Banyak orang yang dihantui rasa takut. Misalnya juga ketika orang membangun rumah, unsur keamanan menjadi perhatian utama. Mereka memasang pagar duri, alarm, pasang CCTV di setiap sudut ruangan agar rumahnya tidak dibobol maling. Ada juga orang sangat sedih dan sangat ketakutan karena ditinggal keluarganya karena kematian. Jemaat yang saya kasihi, jangan takut kepada manusia atau yang ada di dunia ini, dan jangan juga takut kepada kematian. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian bagi kita. Dan jangan takut kepada manusia karena manusia juga akan mati dan terbatas kekuatannya. Ada banyak faktor yang membuat manusia atau orang dihantui rasa takut. Yang pertama, hidup dalam ketidaktaatan. Karena tahu sudah melanggar perintah Tuhan, Adam dan Hawa pun menjadi takut. Manusia yang pertama itu takut ketika mendengar bahwa Tuhan datang. Dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 10, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Kemudian yang kedua, takut karena hidup jauh dari Tuhan. Semakin kita meninggalkan Tuhan dan hidup jauh dari hadirat-Nya, semakin kita hidup di dalam ketakutan. Sebaliknya, Alkitab mengatakan bahwa jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita.
Tidak ada yang perlu ditakuti. Jadi, selama kita dekat dengan Tuhan dan hidup dalam kuasa-Nya, tidak ada alasan untuk kita menjadi takut. Karena kita percaya akan janji Tuhan. Bahkan firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jemaat yang saya kasihi, selama kita hidup takut kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan taat kepada firman-Nya, dengan melakukan firman-Nya, kita pasti dijaga dan dilindungi Tuhan seperti biji matanya sendiri. Karena itu, marilah kita hidup takut akan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan taat kepadanya sampai akhir hidup kita, sehingga kita terus aman bersamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu, mengingatkan kami untuk tidak takut kepada manusia, tetapi kami takut kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, hidup bersama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan lewat firman-Mu. Sehingga kami benar-benar aman bersama Tuhan. Dan kami benar-benar hidup di dalam kehendak Tuhan. Berkati kami dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini. Berkati dalam seluruh aktivitasnya. Tambah-tambahkan rezeki sukacita dalam hidupnya masing-masing. Bagi yang lemah, tolong Tuhan kuatkan. Yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan penyakitnya. Yang berduka, tolong Tuhan hiburkan. Yang kekurangan, tolong Tuhan cukupkan apa yang perlu dalam hidupnya. Yang mencari-cari jodoh dan pekerjaan, tolong Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Yang sedang dalam studi, tolong Tuhan berikan kepintaran, keberhasilan dari studinya. Ampuni kami Tuhan akan salah dan dosa kami. Sempurnakan doa kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa, kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Amin. Jemaat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.